Bismillahirrahmanirrahim. Kalam musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumha fid dharain amin. Ayyuhal walad an-nasihah sahlatun wa mushkilu qabuluha li'annaha fi madzakil muttabi'il hawa murratun idil manahi mahbubatun fi qulubihim 'alal khususi liman kana talibal ilmi rasmi wa mushtaghilan fi fadli nafsi wa manakibid dunya fa innahu yasabu anal ilmal mujarrad laha sayakunu najatuhu wa khulasuhu fihi wa annahu mustaghnin anil amal wa hadha i'tiqadul falasifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu, nasihat, sahlatun, mudah, wal muskilu, dan yang susah, muskil, qabuluha ay an-nasihah, qabul, menerima ha nasihat, li'annaha, dikarenakan ha nasihat, fi madzaki, di dalam rasa-rasa, muttabi'il hawa, muttabi' orang yang mengikuti hawa nafsu, murratun, itu pahit rasanya nasihat, idzil manahi, bahkan yang dilarang, mahbubatun, menjadi nikmat, fi qulubihim, di dalam hatinya mereka, ai fi qulubi muttabi'il hawa, di dalam hati orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau melakukan maksiat itu nikmat jadinya. Alal khusus, lebih terkhusus, liman kana, bagi siapa, talibal ilmi, orang yang mencari ilmu, ar-rasmi, yang sifatnya adalah ilmu yang zahir. Ar-rasmi itu yang zahir, yang tampak, ilmu-ilmu yang tampak. Contohnya adalah dia kejar ilmu untuk mendapatkan ijazah, untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawiyah. Maka itu nanti dikatakan wa mustaghilan, dan si talibul ilmi ini tersibukkan di dalam mencari ilmu, yang ilmu rasmi tadi ini dia sibuk, fi fadlin nafsi, untuk fadl, untuk memuliakan an-nafas, jiwanya atau dirinya. Dia cari ilmu untuk membanggakan dirinya, untuk kebangga-banggaan dirinya. Wa manaqibid dunya, dan kisah-kisah dunia, dan kisah-kisah dunia, cari ilmu untuk nanti dia gunakan cerita-cerita dunia. Fa innahu, maka sesungguhnya hu, itu talib al-ilmi ar-rasmi, maka sesungguhnya orang yang mencari ilmu hanya untuk kebutuhan dunia tadi itu, untuk cari ijazah, yahsabu, dia mengira. Siapa yang mengira? Talib. Dia mengira, si talib tadi itu, orang yang mencari ilmu itu, annal ilma, bahwasanya ilmu, al mujarrad, ilmu yang mujarrad. Mujarrad itu artinya kosong. Kosong dari apa? Kosong dari amal. Punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu namanya ilmul mujarrad, ilmu yang kosong, kosong dari amal. Lahu, untuk si talib,
Fa innahu maka sesungguhnya pencari ilmu, talib hu dhamir yaud ila talib, yahsabu mengira, annal ilmal mujarrad bahwasannya ilmu yang kosong dari amal, ilmu yang kosong dari amal, lahu untuk si pencari ilmu itu, saya kuno akan menjadi najatuhu tujuannya si pencari ilmu, wa khulasuhu fihi dan itu hasil hu, khulas itu hasil, hasil hu daripada pencari ilmu itu, fihi di dalam mengambil ilmu, wa annahu dan sesungguhnya ilmu hu dhamir ya'ud ilal ilm, wa annahu dan sesungguhnya ilmu mustaghnin, mustaghnin itu tidak butuh, anil amali tidak butuh dari amal, wa hadza i'tiqadul falasifah dan ini adalah keyakinannya orang filosof, orang ahli filosof. Saya jelaskan dulu. An-nasihatu sahlah, nasihat ini gampang, nasihat ini mudah sekali, nasihat ini orang memberikan nasihat itu enteng sekali. Yang susah itu orang yang terima nasihat, orang yang terima nasihat itu susah. Kalau nasihatnya mudah, ngasih tahu orang itu gampang. Kita yang nerima nasihat itu yang susah, perlu nata hati, perlu nata hati. Kenapa kok susah? Masuk nih. Kenapa kok susah? Karena orang menerima nasihat itu jika diberikan kepada muttabi'il hawa, kepada orang yang dia hidupnya mengikuti nafsunya, maka itu rasanya murun, pahit. Nasihat itu harus mukhalafatun nafas ya. Nasihat itu nggak ada nasihat enak. Ada nggak orang ngasih nasihat enak? Nggak ada. Orang ngasih nasihat itu bentuknya motivasi, pasti nggak enak. Contoh, kamu biar sukses, kamu harus semangat belajar. Kamu biar berhasil, jangan banyak keluar ke jalanan kamu. Kamu jangan banyak duduk-duduk. Biar apa? Biar berhasil. Iya, matikan aja enggak apa-apa. Biar berhasil. Lah, orang kalau sudah seperti itu dikasih tahu nasihat itu pasti nggak enak, karena nasihat itu pasti orang yang kasih tahu ingin membenahi. Orang yang ingin membenahi pasti dilihat dari segi kekurangan, itu pasti. Misalnya ada anak ini seneng main game terus, kita kasihan sama anak ini karena anak ini banyak main game, nanti takut pikirannya terganggu, matanya sakit dan lain sebagainya. Dikasih tahu, jangan main game terus ya, nggak boleh, nanti matanya kamu sakit. Padahal nafsunya dia kepingin main game. Nah kalau dikasih tahu dia akan ada pemberontakan. Pemberontakan apa? Pemberontakan nafsu. Bisa nggak ente ngelawan nafsunya ente? Mampu nggak kamu ngelawan nafsunya kamu? Itu yang jadi pelajaran penting. Itu yang jadi pertanyaan. Kalau nasihatnya gampang, cuma kita nerima nasihat itu yang susah. Kalau kita sudah masuk golongan orang-orang yang mutba'il hawa, orang yang ikut hawa nafsu, susah menerimanya. Susah menerimanya. Oleh karena itu kita harus apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu legowo. Kita ini harus punya hati yang besar. Jangan sempit dada kita. Dikasih tahu ciut, dikasih tahu mangkel, dikasih tahu dendam. Oh, berarti tandanya ente berarti masih katut, masih kalah dengan nafsunya kamu. Kalau kamu nggak kalah dengan nafsunya kamu, ya dikasih nasihat orang, jazakallah khair, jazakallah khair, begitu tambah. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini kan sahabat yang terkenal keras. Umar bin Khattab bagaimana? Wah, siapa yang mau berani ngadepi Umar bin Khattab? Marah luar biasa, tapi marah di dalam jalan yang benar. Itu Umar bin Khattab selalu mengatakan, tolong kalau ada orang yang bisa mengingatkan kekuranganku, ada orang yang bisa kasih aku nasihat, maka akan aku kasih hadiah orang itu. Coba kalau kamu mau hadiah dari saya, cari kekurangan saya dan segera saya ingatkan. Kenapa Umar bin Khattab melakukan itu? Iya, karena dia tahu dengan menerima nasihat itu
Ada perlawanan nafsu. Kalau orang itu terlalu mengikuti nafsunya, dia akan hancur. Nggak akan bahagia lah, dunianya bahagia, wala akhiratnya dia bahagia. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu jangan nuruti nafsu. Termasuk orang bentuk yang nuruti nafsu, yaitu orang yang punya ilmu hanya sekedar untuk mencari ijazah. Wah, saya punya ilmu saya nanti ini akan saya gunakan, ijazah saya gunakan untuk bekerja, untuk melamar pekerjaan dan lain sebagainya. Itu termasuk fadl nafas. Wah, kalau saya punya ilmu, wah, mobil saya bakal bagus nanti ini, punya uang saya. Kalau saya punya ilmu, manaqibid dunia akan dia ceritakan. Wah, cerita-cerita dunia akan dia ceritakan. Saya pernah makan di restoran ini, saya pernah pergi ke luar negeri ini, saya pernah naik ini, saya. Tujuannya hanya itu aja. Tujuannya dia cari ilmu. Bahkan dia mengira ilmu yang tidak diamalkan itu akan menjadi sebuah keberhasilan. Yang penting punya ilmu, nggak harus ngamal. Kita nggak harus mengamalkan, yang penting ilmunya, nggak harus diamalkan. Bahkan mereka mengatakan ilmu itu nggak butuh dengan amal. Ilmu itu sendiri, amal itu sendiri, melakukan ilmu itu sendiri. Jadi konsekuensinya itu berbeda. Ilmu sendiri, amal sendiri. Dan ilmu nggak butuh dengan amal. Ini adalah i'tiqad orang-orang ahli filosofi, dan itu dibantah. Bukan begitu. Ilmu itu butuh kepada amal. Kenapa? Karena orang punya ilmu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, artinya tidak bermanfaat. Dan ilmu itu akan bertambah jika ilmu itu kamu amalkan. Maka itu ada kalimat mengatakan al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu isinya, ilmu yang benar, ilmu itu isinya adalah khasyah, takut kepada Allah. Yu'raf bidzaka ahluh. Semakin orang itu tambah ilmunya, dia semakin tambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa diketahui. Orang semakin takut kepada Allah itu bisa dilihat. Subhanallah, enak dilihat begitu. Kenapa dia kok semakin ilmu semakin takut? Iya, karena semakin dia beribadah mengamalkan ilmunya. Ilmu itu akan bisa membuahkan takut kepada Allah, membuahkan rasa takut kita kepada Allah jika ilmu itu Anda amalkan. Contoh, Anda diajari sholat tapi Anda nggak sholat, ya Anda nggak takut sama Allah kalau begitu ilmu Anda, gitu ya. Nah, lanjutannya, subhanallah ai usabbihu subhanallah, usabbihullah. Kalimat subhanallah ini maha suci Allah, al-azim yang agung. Biasanya kalimat subhanallah ini diucapkan, makanya itu di kitabnya dikasih tanda seru. Itu biasanya kalimat kaget. Orang kalau ngucap subhanallah itu kalimatnya kaget. Contoh, lihat koper, buka koper, isinya ada batangan emas 20. Allah, subhanallah, kaget dia. Lihat orang itu ada sesuatu yang takjub, subhanallah. Maka itu kalimat subhanallah itu keterangannya li ta'ajjub. Itu kalimat juga untuk li ta'ajjub, untuk sesuatu yang Anda lihat, wah kok gini ya, begitu, aneh, ajaib. Nah, ini Imam Ghazali menulis dengan kalimat subhanallahil azim. Artinya apa? Imam Ghazali ini kaget, aneh, begitu loh. Pendapatnya orang filosof itu yang mengatakan bahwasanya ilmu tidak butuh amal, itu subhanallah kok aneh ya, begitu. La ya'lamu hadzal gadra, tidak mengetahui, la ya'lamu hadza, itu orang yang mengatakan ilmu tidak butuh dengan amal, tidak tahu apa? Al-gadra, tidak tahu tingkatan, tidak tahu ukurannya ilmu. Berarti annahu, bahwasanya sesungguhnya hu amal, hu dhamir ya'ud ilal amal, annahu bahwasanya amal, hina tatkala hasala mendapatkan al-ilma, itu ilmu. Amal jika telah mendapatkan ilmu, idza lam ya'mal, jika tidak diamalkan, bihi, dengan ilmu itu, takunu hujjatu alaihi akad, maka menjadi hujjah, pemberat, alaihi, atas orang yang punya ilmu, akad itu pasti.
Akad itu af'al tafdhil. Kalau nahwunya af'alu tafdhil itu. Bukan akid tapi akad, itu lebih ashah, lebih bagus. Af'alu tafdhil. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ahullahu bi ilmih. Nabi bersabda, inna asyaddan nasi, sesungguhnya asyadda paling kerasnya, an-nasi manusia, adzaban mendapatkan azab, mendapatkan siksa, yaumal qiyamah kelak nanti di hari kiamat. Siapa? Alimun, orang alim yang akan mendapatkan siksa keras. Alim yang bagaimana? La yanfa'ahu, yang tidak bermanfaat ilmunya, hu kepada si alim. Yanfa'ahu, hu dhamir ya'ud ila alim, yang tidak membawa manfaat ilmunya, hu kepada si alim. La yanfa'ahullah, tidak membawa manfaat ilmunya, artinya tidak diberi manfaat oleh Allah ilmunya kepada si orang alim. Bi ilmihi, dengan ilmunya hi alim, dengan ilmunya si alim. Baik. Jadi Imam Ghazali mengatakan, wah aneh ini kalau ada orang yang mengatakan ilmu tadi itu nggak butuh amal. Wah aneh ini. Berarti orang itu dikatakan orang yang la ya'lam hadzal qadar, itu orang nggak tahu ukurannya ilmu itu. Padahal ilmu itu sesungguhnya amal ini, ilmu ini kalau kamu sudah mendapatkan, jika tidak diamalkan ilmu itu, kalau tidak diamalkan, takunu hujjah alaih, akan menjadi pemberat orang yang punya ilmu. Oh, sudah punya ilmu kok nggak diamalkan? Sudah punya ilmu kok tidak diamalkan? Nanti dituntut loh sama Allah jadi pemberat di hari kiamat. Nabi mengatakan sesungguhnya manusia yang paling berat mendapatkan siksa nanti di hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak membawakan manfaat dengannya. Bagaimana ilmu yang tidak manfaat? Yaitu tadi, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Nih, Imam Ghazali menukil, menceritakan sebuah cerita. Waruya, dan diriwayatkan, annal Junaida, bahwasannya al Imam Junaid, gaddasa, membersihkan. Siapa membersihkan? Allah. Allah membersihkan. Apa yang dibersihkan? Sirrahu, batinnya Imam Junaid. Meninggal dunia sudah beliau, itu didoakan qaddasallahu sirrahu, semoga Allah membersihkan batinnya Imam Junaid. Ru'ya, dimimpikan oleh seseorang, maksudnya kalau dimimpikan ada orang ngimpi Imam Junaid begitu ya. Fi manam, di tidurnya orang tersebut. Ba'da mautihi, setelah wafatnya, wafatnya siapa? Imam Junaid. Ada orang ngimpi setelah meninggalnya Imam Junaid. Faqila lahu, orang ini dalam mimpinya mengatakan lahu, untuk Imam Junaid. Faqila, maka mengatakan orang yang mimpi lahu kepada Imam Junaid. Dalam mimpinya dia mengatakan begini, mal khabar ya Abul Qasim, bagaimana kabarmu? Mal khabar, bagaimana kabarmu wahai Abul Qasim? Abul Qasim salah satu namanya Imam Junaid, panggilannya gitu. Bagaimana kabarmu wahai Abul Qasim, wahai Imam Junaid? Dijawab sama Imam Junaid, qala, berkata siapa? Imam Junaid, tahat, hancur lebur, tahat, hancur lebur. Tahat tilkal ibarat, lebur, hancur, tilka itu semua, al ibarat, daripada ibarat-ibarat. Semua ibarat-ibarat yang ada di kitab itu, permisalan-permisalan kitab-kitab itu semuanya hancur semua. Wafaniyat tilkal isyarat, dan hilang semua tilka, semuanya, al isyarat, petunjuk-petunjuk. Nah di sini apa namanya? Ada keterangan tohat,
hancur atau lebur. Tilka itu semua al ibarat, yang dimaksud ibarat adalah ilmu dhahir. Fikih, nahwu, itu ilmu-ilmu yang dhahir. Ilmu dhahir. Wal isyarat itu adalah ilmu batin. Isyarat adalah ilmu batin. Apa ilmu batin? Tatah olahnya hati. Maka itu Imam Junaid mengatakan, bagaimana kabarmu wahai Imam Junaid? Tahat tilkal ibarat, hilang semua sudah ilmu-ilmu dhahir. Wa faniyat tilkal isyarat, dan hilang semua itu ilmu-ilmu batin. Hilang semua ilmu dhahirnya dan ilmu batinnya. Wa ma nafa'ana, dan tidak ada nafa'ana yang bermanfaat untukku di hari kiamat itu, illa kecuali rukai'at. Rukai'at itu kalimat tasghir, kalimat untuk memperkecil. Beberapa rokaat begitu. Di dalam nuskha yang lain rokaatani. Tidak ada yang bermanfaat kepadaku illa rukai'at, kecuali hanya beberapa kecil rokaat. Roka'naha, yang saya melakukan ruku' rokaat. Fi jawfil lail, di tengah malam. Tidak ada yang membawa manfaat untukku kecuali beberapa rukuk yang aku lakukan di tengah malam, kata Imam Junaid. Coba bayangkan ya, punya ilmu dia. Imam Junaid dikatai, bagaimana Imam Junaid ini orang alim besar ini, bagaimana keadaanmu Imam Junaid? Imam Junaid mengatakan, hilang semua ilmunya, ilmu dhahir, ilmu batin yang aku punya, yang aku pelajari. Di akhirat amblas, hilang semua, nggak ada apa-apanya. Yang bermanfaat di akhirat adalah tatkala aku mengamalkan ilmuku untuk aku sholat beberapa rakaat di tengah malam. Itu aja. Sholat di tengah malam ini membawa manfaat yang luar biasa. Wasallu bil laili wan nasun niyam. Tatkala orang lain terlenyap tidur, Anda bangun sholat menghadap kepada Allah, maka tandanya Anda adalah pecinta sejati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itulah, nyalakno pelan boh, tapi agak diundurkan sana, kipasnya agak diundurkan terus dinyalakan pelan. Jadi begitu memang ya. Jadi orang itu harus, subhanallah, harus dia itu konsisten di dalam mengamalkan ilmunya. Jam berapa ini sekarang? 04. Ya. Jadi orang itu harus konsisten di dalam mengamalkan ilmunya. Baik, saya lanjutkan satu nasihat lagi. Masih waktunya masih lumayan. Waruyaan ayyuhal walad, wahai anakku, la takun minal a'mali, jangan sampai kamu, la takun, jangan kamu, minal a'mali, dari a'mal, dari perbuatan-perbuatan yang telah kamu lakukan ya, perbuatan yang telah kamu lakukan, muflison, menjadi rugi. Jangan sampai kamu beramal, melakukan perbuatan baik tapi kamu rugi. Itu nasihatnya Imam Ghazali. La takun minal a'mali muflisan, la takun minal a'mali muflisan, dan jangan kamu melakukan amal-amal ternyata kamu menjadi orang yang rugi. Wala minal ahwal, dan jangan kamu berbanyak tingkah di dalam ilmu batin. Jadi ini ya, ditengeri ya, ada amal, ada ahwal. Kalau amal itu bil ulumid dhahirah, pasti akan menceritakan ilmu yang zahir. Kalau ahwal itu minal ulumil batinah, dari golongan ilmu yang berbau batin. Itu di dalam kitabnya itu ditengeri, itu ditulis itu. La takun minal a'mali, dan jangan kamu melakukan daripada ilmu-ilmu amal, ilmu-ilmu yang zahir, sholat, puasa, zakat, tapi ternyata muflisan, ternyata kamu rugi, nggak ada pahalanya.
wala minal ahwali, dan jangan kamu melakukan daripada ilmu-ilmu batin, akhlak, tata krama, adab, khalian, kosong, nggak ada hasilnya. Kamu lakukan itu tapi kosong. Watayaqqan annal ilma, dan kamu meyakini bahwasannya ilmu al-mujarrad, ilmu yang tidak diamalkan, la ya'khudhul yad, dan kamu meyakini, harus meyakini bahwasannya ilmu yang tidak kamu amalkan, al-ilmul mujarrad, la ya'khud, tidak akan mengambil al-yad, tangan. Maksudnya tahu, tidak mengambil tangan. Tidak mengambil tangan itu artinya tidak bisa menolong. Ilmu kalau tidak diamalkan, ilmu itu tidak bisa menolong orang yang punya ilmu. Ilmu kalau tidak diamalkan, ilmu itu tidak bisa menolong orang yang punya ilmu. Kapan ilmu bisa menolong kita? Di akhirat, kalau ilmu itu kita amalkan selama kita ada di alam dunia. Jadi rugi kalau kita punya ilmu tapi nggak diamalkan, ilmunya nggak bisa nolong kita. Nih, dikasih contoh. Mithaluhu, contohnya. Contoh hu, dhamir kepada apa itu? Alim, ilmul mujarrad. Hu, mithaluhu, contohnya ilmu mujarrad, ilmu yang kosong, ilmu yang tidak diamalkan. Nih, laukana, jikalau ala rajulin, ada seorang laki-laki, fi bariyatin, di bariyah. Bariyah itu apa ya kalau bahasa Jawanya? Alas. Apa bahasa Indonesianya alas ya? Kayak hutan ya. Jadi ada seorang laki-laki fi bariyah, di hutan. Hutan itu juga bisa dikatakan ghabah. Jadi apa bedanya alas sama hutan ya? Anggap di hutan gitu ya. Ada seorang laki-laki di tengah hutan. Orang laki-laki ini asyaratu asyafin, punya 10 daripada pedang-pedang. Asratu 10, asyaf jamak dari suyuf, dari sef, pedang. Dia punya 10 pedang. Pedangnya Hindiyah. Pedang dulu yang terbagus itu made in India gitu. Dia punya 10 pedang yang sangat luar biasa. Ma'a, bersamanya juga, bersama si rajul itu, aslihatin, dia punya pisau-pisau atau alat-alat yang lain, ukhra, yang lain. Jadi dia punya 10 pedang dan punya peralatan-peralatan yang lain. Komplit dia di tengah hutan ini. Wakana rajulu, dan wakana, dan itu rajul, orang laki yang di tengah hutan ini, syuja'an, orang yang nekat, orang yang apa namanya, nekat, pemberani. Bukan cuma pemberani, wa ahla harbin, dia juga ahli perang. Ahli perang. Fahamala alaih asadun azim. Fahamala, tiba-tiba datang kepada alaihi, kepadanya. Tiba-tiba datang di tengah hutan ini kepada orang laki yang ahli perang, yang nekat ini tadi, bawa senjata banyak. Apa yang datang? Asadun, harimau. Azim, harimaunya besar. Muhib, menakutkan, taringnya begitu tajam. Muhib, menakutkan. Fama dhannuka, kira-kira bagaimana perasaan kamu melihat orang laki tadi itu? Dia bawa pedang, bawa senjata, dan dia berani orangnya, terus kedatangan apa? Macan. Kira-kira bagaimana? Hal tadfa'u al-aslihah syarrahu anhu. Hal tadfa', apakah bisa menolak? Hal tadfa', apakah bisa menolak? Al-aslihah, senjata-senjata, syarrahu, dari keburukan, hu, itu asad, dari kejelekannya asad, kejelekannya harimau. Kira-kira pedang-pedang itu tadi bisa nggak nolak daripada serangannya harimau, anhu, kepada rajul tadi itu. Bila istimaliha, tanpa si orang laki ini menggunakan aslihah,
Dia tidak mau menggunakan pedangnya, nggak mau menggunakan tembaknya, katakan begitu. Mau dilawan itu apa? Harimau tanpa dia menggunakan pedangnya. Au darbiha, atau dia tidak mau memukulkan pisaunya kepada harimau yang sedang melawan dia. Kira-kira menang dah. Wa minal ma'lum, dan dari sesuatu yang maklum, yang sudah umum, annaha, bahwasannya pedang-pedang yang dibawa oleh orang laki itu la tadfa'u, tidak bisa menolak daripada serangan macan, illa bitahrik, kecuali pedangnya digerakkan, waddarbi, dan pedangnya digunakan untuk memukul. Gitu ya. Jadi kalau ada orang bawa pedang diserang macan terus pedangnya disimpan, macannya mau dijak tarung, ya kalah ente. Saya kan bawa pedang. Iya, pedangmu ini nggak akan manfaat kalau nggak kamu angkat. Pedangmu nggak manfaat kalau tidak kamu tebaskan kepada lawannya kamu. Lah ini permisalan. Lihat permisalannya. Lau qara'a fakadha, dan begitu juga. Lau qara'a, jika membaca, telah membaca, rajulun, seorang santri membaca, mi'ata alfin mas'alah, 100.000 masalah di dalam kitab. Alim sudah. Masalahnya ilmiah, masalah yang benar-benar mengandung ilmu. Wa 'allamaha, dan dia mengajarkan ilmu. Dan dia belajar mengajarkan ilmu. Wa ta'allamaha, dan dia sudah mempelajari daripada 100 masalah ilmu tadi itu. Tapi walam ya'mal biha, dia tidak mengamalkan biha, dengan mi'ah ilmunya tadi itu. Dia sudah faham 100 masalah, tapi dia tidak mengamalkan daripada ilmunya. La yufiduhu, tidak akan membawa manfaat untuk rajul. Ilmunya nggak akan bawa manfaat, illa bil amal, kecuali dengan diamalkan. Wa mithaluhu, dan begitu juga contohnya ilmul mujarrad, contoh daripada ilmul mujarrad, ilmu yang kosong, ilmu yang tidak diamalkan. Aidan, begitu juga. Lau kana li rajulin, jikalau ada seorang laki-laki, hararah, panas, sakit panas, ada orang sakit panas, wa maradun, dan ada orang sakit safrawiyun, sakit kuning, yakunu ilajuhu, maka obatnya untuk orang yang sakit hararah dan safrawi tadi itu, apa obatnya? Obatnya di sini katanya Imam Ghazali, bis sakan jabin, kalau orang panas. Kalau orang safra itu orang sakit kuning, wal kaskab, sakan jabin itu kata Imam Ghazali, Khalid min khal wa asal, au khal wa sukar, campuran daripada cuka dan madu, atau cuka dan gula, itu sakan jabin. Kalau kaskab itu air daripada gandum, itu untuk orang yang sakit kuning. Artinya ala kulli hal obatnya ada, begitulah. Ini ente sakit panas, ini sakit kuning, obatnya ada. Obatnya ada. Fala yahsulu al-bur'u, tapi tidak bisa mendapatkan orang yang sakit al-bur'u, sehat, artinya tidak bisa sehat ya. Illa, kecuali bistimaliha, kecuali dengan menggunakan bistimaliha, dengan menggunakan obatnya. Saya pusing, obatnya apa? Ini ada Panadol. Aduh ya Allah, pusing. Obat Panadolnya dia bawa, dia punya obatnya tapi tidak diminum. Waras kira-kira? Tidak waras lah. Atau obatnya ditelok, ya Allah, anak pusing, Panadol, ya Allah, Panadol, gini ada. Ikut duduk digosokno, minum. Kalau Anda mau sehat, gitu ya. Jadi nggak akan manfaat obat kalau tidak diminum. Ini biar pas titiknya ini. Ini terakhir ya. Ini ada syair, tapi syairnya ini bahasa India. Gak bisa diartekno bahasa Indonesia. Karmaidu hizarin rotal, wah ini gak paham bahasa India. Cuma sudah diterjemahkan bahasa Arab itu loh, oleh tarjama hadzal bait minal farisah, dari orang Persia, diterjemahkan menjadi bahasa Arab, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Beliau menerjemahkan syair India ini menjadi syair bahasa Arab. Apa artinya? Bahasa Arabnya gini, di taklik bawahnya itu,
Laukil tal alfai ritlin khamrin lam takun litasira nashwanan ida lam tashraba. Laukilta alfai ritlin, jika kamu menakar. Jikalau kilta kamu nimbang atau kamu menakar alfai ritlin 2000 liter khamr, lam takun litasira, tidak menjadikan kamu, lam takun litasir, tidak menjadikan kamu nashwanan, mabuk, idza lam tashraba, jika kamu tidak minum. Di sini ada khamr, terus kamu mabuk gitu? Enggak, kalau kamu tidak minum, begitu ya. Jadi ilmu, kamu punya ilmu, bisa selamat nggak kamu? Nggak bisa kalau kamu nggak ngamalkan. Contohnya tadi bagaimana? Kamu bawa pedang masuk ke hutan, diserang sama binatang di hutan, binatang buas. Pedang kamu bisa manfaat nggak? Nggak bisa, kecuali kamu gunakan untuk menyerang. Ilmu tidak manfaat kecuali kamu gunakan untuk beramal. Lah ini dalil untuk mematahkan daripada pendapat orang ahli filosof yang mengatakan bahwasanya ilmu itu tidak perlu diamalkan, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab.